jika ingin diterapkan. Semua sistem baik itu 9001 yang, quality management system, 14001 environment management system, 45001 ini yang tentang K3, SMA K3, OHSMS, lalu ISO 22001 ini tentang Food Safety Management System, 50001 tentang Energy Management System, itu semuanya sudah mempunyai struktur yang mengacu pada, high level structure atau Annex XL kita nyebutnya. Jadi, struktur ini yang membuat, susunan standar sistem manajemen itu memiliki framework yang sama, urutannya sama, urutan klausanya itu sama. Nah, apa sih high level structure gitu kan? Kok kita harus tahu kalau kita sebagai penerap apa ya, administrator atau penerap implementator sistem manajemen gitu kan ya, yang ngurusin staff manajemen sistem gitu. High level structure atau kita sebutnya Annex XL itu merupakan suatu pengelompokan persyaratan yang terdiri dari 10 elemen. Jadi di masing-masing standar itu terdiri dari 10 elemen. Nah, 3 elemen pertama merupakan konsep dan pendahuluan. Biasanya ini tentang, definisi-definisinya, istilah-istilahnya, sama establish konteksnya itu harus apa saja. Kemudian 7 elemen berikutnya adalah requirement clause atau, klausa-klausa atau persyaratan-persyaratan yang diwajibkan untuk penerapan sistem manajemen. Nah, dulu belum ada, dulu itu ISO 9001 kita punya persyaratan, eee ada klausanya 8 gitu, ISO 14001 15 gitu kan, OSAS punya 10. Nah, sekarang semuanya sama, ada 10 elemen dengan konteks 3 elemen pertama itu sudah ditetapkan konsep dan pendahuluan, lalu 7 elemen berikutnya adalah requirement clause. Nah, 7 elemen ini pun itu beberapa itemnya sama, sehingga ini tidak menyulitkan dan mempermudah bagi kita yang ingin menerapkan integrasi manajemen sistem. Dengan HLS ini maka, penerapan sistem manajemen terintegrasi atau integrasi manajemen sistem atau integrasi sistem manajemen itu lebih mudah karena, klausa-klausanya itu ada keseragaman antar sistem manajemen yang sama-sama di bawah ISO. Nah, Annex XL itu terdiri dari klausa pertama itu scope ya, ruang lingkup, lalu normative reference ini, acuan-acuannya, lalu di 3 yang tadi kan titik 3 tadi disebutkan bahwa ini pendahuluan dan konteks. Jadi ada scope, normative reference, dan term and condition. Ini istilah-istilah yang nanti akan dijelaskan di klausa 3. Lalu, 7 elemen di bawahnya ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi di sistem manajemen itu sendiri. Ada context of the organization, ini hampir semua, sistem manajemen ada part ini, ada leadership, ini klausa baru di versi 2015 kalau di mutu sama lingkungan, dan 2018-nya ISO 45001. Ada aspek leadership dan ke bawahnya ini sama, kita mulai masuk di siklus PDCA, planning, support, operation, performance, evaluation, and improvement. Memang istilahnya berbeda-beda tiap, eee tiap klausa di standar sistem manajemen. Namun penerapannya itu, sama gitu kan ya. Kita lihat, ini nanti, kita sama-sama belajar di pertemuan yang selanjutnya tentang, ISO 45001. Apa saja sih? Kalian bisa coba dicek di modul yang sudah diberikan. ISO 45001 itu terdiri dari 10 itemnya itu apa aja. Nanti ada klausa-klausa turunan, kalau ini klausa pokoknya planning, support, operation, performance evaluation, sama improvement. Di sini nanti ada 6.1 planning itu tentang apa, misalkan hazard identification, risk opportunities gitu kan, dan lain sebagainya itu ada di dalam standarnya. Nah, kalau, tadi saya mencontohkan dulu HLS-nya belum sama gitu. Saya contohkan OSAS 18.001 14.001 dan 9.001 ya, contoh korespondensinya. Ini masih versi, ISO 14.001 2015 dan 9.001 versi 2015. Kalau dulu kita masih menemukan bahwa saat kita membahas tentang aspek implementation and operation gitu kan, di OSAS 18.001 mungkin di klausa 44, ini juga 44, tapi di 9.001 itu dia masuknya baru di klausa 7. Nah, kalau sudah di, yang versi terbaru yang 2015, ISO 9001 itu sama posisinya, dia ada di context of the organization tadi di klausa 4. Nah, seperti itu. Lalu research, role, responsibility, dan accountability gitu kan ya. Di sini hampir sama di ISO 14001, tapi di ISO 9001 dia berbeda. Saat kita membicarakan tentang research, saat kita membicarakan tentang responsibility dan authority itu
banyak sekali, klausa yang menyinggung tentang ini gitu kan ya. Nah, ini salah satu konteks bahwa, dulu untuk integrasi sistem manajemen itu sangatlah, mmm, menjadi hambatan, menjadi kesulitan bagi para pelaksana, bagi para staf di manajemen sistem karena memang dokumennya berbeda gitu, klausanya berbeda dan apa yang diminta oleh standarnya itu bisa berbeda. Nah, dengan penerapan integrasi sistem manajemen ini dan sudah difasilitasi oleh pihak ISO dengan adanya penerapan Annex XL, ini memudahkan bagi kita, eee, para praktisi untuk menerapkan, efisiensi sistem manajemen di perusahaan, baik itu mengintegrasikan sistem manajemen mutu dan lingkungan, atau mutu lingkungan ketiga dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih untuk pertemuan integrasi sistem manajemen, seperti ini nanti, teman-teman semuanya bisa membaca di modul, selebihnya tentang ISO 45001, OSAS 18001, ISO 14001, dan ISO 9001 yang versi terbaru. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.